Halo guys, ngapain nih kita hari ini? Ngapain ya? Apa itu? Oke, kami di sini akan menjelaskan apa itu SDGs ke orang-orang sekitar, terutama pada poin-poin berikut. Ada SDGs 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Ada poin 4. Tentang pendidikan berkualitas. Poin 6, air bersih dan sanitasi layak. Dan poin ke-12 yaitu konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Lalu ada poin 13, penanganan perubahan iklim. Oke, tunggu video dari kami ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 251091131310003. Selaku Ketua Kelompok 17 Septum Kanalis Muskulotubarii. Saya Aulia Rama dengan NIM 2510911220044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi dengan NIM 2510911131045. Perkenalkan, nama saya Firda Zamira dengan NIM 251091111200011. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Jannah dengan NIM 251091113200011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksaya Manafian dengan nama mahasiswa 2510911212000. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Dini Islami dengan NIM 251091111200008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidi dengan NIM 2510911310014. Perkenalkan, nama saya Mirakel Aisyah Sunardi dengan NIM 2510911320000. Baik Kak, kami di sini mau sosialisasi tentang SDGs. Ini kami mau menjelaskan tentang SDGs 3. SDGs 3 itu poin itu tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Untuk upaya dari SDG 3 bisa menerapkan pola hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga, tidur cukup. Yang kedua, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit. Sebelumnya Kakak sudah tahu tentang SDGs? Sudah tahu beberapa, soalnya kami ada belajar juga tentang Kalau boleh tahu, Kakak mahasiswa sini juga? Iya, mahasiswa sini juga. Ya mungkin itu aja Kak dari kami. Iya. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Selamat siang Kak, sebelumnya. Sebelumnya kakak pernah dengar mengenai SDGs nggak Kak? Jadi SDGs ini sendiri singkatan dari Sustainable Development Goals, yang mana SDGs ini sendiri merupakan tujuan pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di PBB yang rencananya akan dicapai pada tahun 2030. Lalu ada beberapa upaya-upaya juga dalam SDGs ini. Kami di sini akan menjelaskan SDGs poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Yang sendiri ada beberapa. Pendidikan inklusif dan juga adil. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pengajar. Ketiga yaitu adalah merevisi kurikulum agar relevan. Keempat yaitu adalah meningkatkan fasilitas yang baik. Lalu yang terakhir adalah menghilangkan diskriminasi gender dan juga disabilitas dalam pendidikan. Di sini saya akan jabarkan lebih lanjut lagi. Ada 4 inti penting dalam SDGs pendidikan berkualitas, yang mana yang pertama itu pendidikan itu untuk semua orang. Jadi pendidikan itu diwajibkan dari pendidikan tingkat dasar sampai ke menengah itu wajib untuk semua orang tanpa melihat latar belakang ekonomi. Ya, misalkan contohnya itu ada bantuan seperti kartu Indonesia Pintar. Lalu poin kedua itu yaitu kualitas pembelajaran yang baik, di mana tidak cukup hanya bersekolah saja, jadi kita juga mementingkan apa sih isi dari pembelajarannya dan bagaimana proses belajar mengajar di kelas tersebut. Jadi di sini contohnya itu melibatkan
kita dapatkan itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja agar bekerja lebih baik lagi dan kita dapat meningkatkan kemampuan kita. Di masa sekarang ini sudah banyak pelatihan-pelatihan, contohnya itu seperti pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, di mana ini dapat membuat peningkatan keterampilan dan mana mendukung poin-poin pendidikan sepanjang hari ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang SDGs poin keempat, yaitu pendidikan kerja. Sebelumnya kami mau menjelaskan tentang poin yang ini tentang air bersih dan sanitasi yang lainnya. Jadi yang poin 6 ini berfokuskan pada penyediaan akses air bersih yang mana pengelolaan dan keterbatasannya. Dan juga sanitasi itu untuk bentuk kelanjutan populasi dunia pada tahun 2030. Jadi air bersih itu kan sebagai fondasi fundamental dalam kehidupan di masyarakat. Jadi kalau misalnya air bersih itu terbatas, maka akses untuk yang lainnya berkurang. Dan juga sanitasi yang lain itu untuk mengurangi seperti kayak kebiasaan masyarakat yang membuang air besar sembarangan atau di sembarangan. Jadi itu kan bisa memicu adanya penyebaran penyakit. Sehingga dengan sanitasi yang layak serta air bersih yang cukup itu dapat memajukan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Oh gitu. Terima kasih Bapak. Jadi sama-sama berbagi ilmunya. Baik Kak, saya di sini mau menjelaskan apa itu SDGs. Tapi sebelumnya Kakak tahu nggak apa itu SDGs? Enggak. Apa tuh? Oke, saya menjelaskan. Jadi untuk kepanjangannya dulu, SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi target dari SDGs ini itu untuk pembangunan global yang sudah ditetapkan sama negara anggota PBB. Targetnya nanti itu inginnya dicapai di tahun 2030. Jadi di sini saya mau menjelaskan yang poin ke-12 Kakak lihat, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi SDGs yang ke-12 ini itu mengajak masyarakat atau pelaku dari industri untuk menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak. Bisa juga untuk meminimalkan limbah dan juga menghemat sumber daya alam. Jadi untuk upaya SDGs ke-12 ini kakak bisa menerapkan, misal kakak beli suatu produk, belinya itu yang lama sama ramah lingkungan. Terus yang kedua juga, misal kakak mau bawa botol minum, bawanya itu kayak tumbler. Terus botolan. Ya, jangan botol kemasan plastik. Jadi biar ramah lingkungan. Terus yang ketiga juga kakak bisa memilah sampah di rumah. Jadi yang mana yang organik, non organik. Gitu. Dari penjelasan saya, apakah bisa dipahami Kak? Jelas banget. Iya. Ada pertanyaan Kak? Enggak ada. Makasih banyak Kak. Ya, terima kasih banyak juga ilmunya. Oke, Jadi makasih jadi Kak. tahu SDGs itu apa. Makasih banyak Kak. Ya. Ini Bapak, sebelumnya kita di sini mau ngejelasin tentang SDGs poin 13. Sebelumnya Bapak pernah dengar belum tentang SDGs? Nah, jadi SDGs itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana itu program-program yang disepakati oleh PBB untuk kayak memajukan dan menyelamatkan bumi kita. Nah, jadi di sini kita mau bahas SDGs 13. SDGs 13 sendiri itu artinya penanganan perubahan iklim. Nah, SDGs 13 ini menekankan pentingnya akan tindakan nyata dalam menangani perubahan iklim. Jadi SDGs 13 ini berisi program-program yang kayak buat meningkatkan edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim untuk mencegah bencana-bencana alam dan untuk menangani dampak-dampaknya. Di Kalimantan kan banjir gitu kan. Banjir itu juga termasuk ke penanganan perubahan iklim sesuai sama SDGs 13. Perubahan pola cuaca menyebabkan banjir yang lebih sering ataupun lebih parah karena biasanya
terjadi karena penebangan hutan secara liar. Kemudian juga membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti limbah di sungai. Kemudian untuk menghadapi banjir rutin diperlukan langkah adaptasi seperti menormalisasikan sungai, membersihkan sungai dari gorong-gorong biar airnya tuh nggak ngendap dan dia nggak meluap. Tadi penyumbatan itu kan bukan karena anak-anak akibat hujan. Iya, karena curah hujannya juga tinggi ya. Ya lingkungan kita di rumah bisa. Apalagi di sini daerahnya ternyata gambut ya Bapak ya. Jadi banyak. Jadi kalau sudah bulan 12 jadi Jadi ini setiap tahun. ya setiap tahun saya tahu pasti pasang surut. Tapi nggak anu tergantung cuaca. Kalau air laut naik, bagus. Di sini Banjarmasin ini kan rawan banjir. Cuma nggak sedalam tahun tadi. Ya, kalau 2021 itu kan nggak salah itu tsunami Aceh. Ini dampaknya kan kesini sampai di Kalteng tempat saya banjir dalam rumah. Cuma kalau di sana banjir kan ya 3 hari aja. Kalau sini kan berbulan-bulan. Karena pembuangan air kan agak susah. Karena di sini airnya itu nggak ada, dia ada kemampuan tanah untuk menyerap air juga kurang. Karena di sini kan rata-rata tanah gambut. Kalau tanah gambut kan susah menyerap. Terima kasih ya Bapak. Oke. Udah selesai dari kami. Terima kasih udah nonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.